Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Grandis Aisyah dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2A. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan jantung dan paru-paru. Tujuan untuk melihat kondisi jantung dan kinerja jantung dan melihat adanya kelainan pada jantung. Pasien nyeri dada, napas pendek dan pusing. Selamat pagi Pak, benar ya dengan Bapak Satria berusia 25 tahun. Perkenalkan, nama saya Perawat Grandis. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada jantung dan pernapasan Bapak yang bertujuan untuk mengetahui apakah jantung Bapak normal atau tidak serta pernapasan Bapak normal atau tidak. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika Bapak bersedia, kontrak waktunya sekitar 5-15 menit ya Pak. Tepatnya di sini saja. Saya akan kembali setelah mencuci tangan dan merapikan alat ya Pak. Baik Bapak, saya sudah mempersiapkan alat dan sudah mencuci tangan. Selanjutnya kita mulai saja ya Pak tindakannya. Pemeriksaan bagian kepala, inspeksi dan palpasi bagian mata. Bapak maaf ya, dilihat kepalanya simetris ya Pak, tidak ada lesi, kulit kepalanya juga bersih, bagian matanya juga simetris ya Pak, maaf. Lihat ke atas, konjungtivanya normal ya Pak, merah muda, lalu skleranya juga bersih, aniterik. Maaf Pak, ada nyeri tekan? Baik, tidak ada nyeri tekan ya Pak. Inspeksi dan palpasi hidung. Bapak maaf ya, dilihat dulu hidungnya, bersih ya Pak, tidak ada kotoran. Maaf, apa ada nyeri tekan Pak? Baik, tidak ada nyeri tekan ya Pak, normal. Inspeksi dan palpasi bagian mulut. Maaf Pak, dilihat bagian mulutnya, bibirnya merah muda ya Pak, tidak kering, lembab, tidak ada lesi. Apa ada nyeri tekan Pak? Tidak ya, normal. Pemeriksaan bagian leher, inspeksi dan palpasi. Maaf Pak, dilihat lehernya ya, simetris ya Pak, lehernya tidak ada lesi. Maaf Pak, ada nyeri tekan? Baik Pak, tidak ada pembengkakan di vena jugularis ya Pak. Inspeksi dan palpasi bagian tangan. Inspeksi tangan untuk melihat adanya sinosis atau tidak. Dan palpasi tangan untuk melihat adanya fraktur atau tidak. Bapak, tangannya dilihat ya Pak, baik, tidak ada lesi, tidak ada lecet. Maaf Pak, ditekan, apakah ada nyeri tekan? Baik Pak, tidak ada sianosis maupun fraktur di tangan ya Pak. Inspeksi dada. Baik Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi dada. Mau duduk dulu Pak. Maaf sebelumnya, bisa buka bajunya, mau saya bantu? Inspeksi dada, bagian depan dan bagian belakang. Baik Pak, dadanya saya lihat dulu ya, simetris ya Pak, dada kanan dan kiri, tidak ada lesi ataupun lecet, tidak ada kelainan. Barrel case dan funnel case. Selanjutnya bagian belakang ya Pak, simetris ya Pak, tidak ada lesi juga, tidak ada kelainan. Lordosis dan skoliosis. Normal ya Pak. Palpasi bagian dada, bagian depan dan belakang. Maaf Pak, saya palpasi dadanya ya, apakah ada nyeri tekan? Baik, tidak ya Pak. Maaf Pak. Palpasi ekspansi dada untuk melihat perkembangan dada antara kanan dan kiri. Tarik nafas Pak. Baik, tarik nafas Pak. Palpasi pokal premitus untuk mengetahui getaran kanan dan kiri. Baik Pak, mengucapkan 99. 99. Lagi. 99. Baik, normal ya Pak. Ada getaran di dada Bapak, dan kanan kirinya pun sama. Baik Pak, selanjutnya di bagian belakang ya Pak. Apakah ada nyeri tekan Pak? Baik, tidak ada nyeri tekan ya.
Ekspansi dada untuk melihat perkembangan dada antara kanan dan kiri. Baik Pak, tarik nafas. Tarik nafas Pak. Baik, tarik nafas Pak. Baik, pergerakan dadanya normal ya Pak, berkembang bersamaan. Vokal premitus untuk mengetahui getaran antara dada kanan dan dada kiri. Baik Pak, menyebutkan 99. 99. Lagi Pak. 99. Sekali lagi Pak. 99. Baik, ada getaran di dinding dada ya Pak, normal. Perkusi di bagian paru. Perkusi dimulai dari atas klavikula, ICS 1, pas di bawah klavikula di tengah, mid klavikula dextra. ICS 1, pas di bawah klavikula di bagian tengah, mid klavikula sinistra. ICS 2, mid klavikula sinistra. ICS 2, mid klavikula dextra. ICS 3, mid klavikula dextra. ICS 3, mid klavikula sinistra. ICS 4, mid klavikula sinistra. ICS 4, mid klavikula dextra. ICS 5, mid klavikula dextra. ICS 5, mid klavikula sinistra. ICS 6, mid klavikula sinistra. ICS 6, mid klavikula dextra. Dan ICS 7, mid klavikula dextra. Tentukan aksilaris di ICS 4, mid klavikula sinistra. Dan ICS 4, mid klavikula dextra. Baik Pak, suara perkusinya normal ya, sonor. Bila tidak normal, terdengar suara seperti penumpukan cairan. Tindakan ini dilakukan dengan zigzag, tujuannya untuk melihat ICS kanan dan kiri sama atau tidak. Baik Pak, selanjutnya perkusi di bagian belakang ya. Perkusi dimulai dari atas klavikula. Yang pertama ICS 1 itu mid klavikula dextra. ICS 1 mid klavikula sinistra. ICS 2 mid klavikula sinistra. ICS 2 mid klavikula dextra. ICS 3 mid klavikula dextra. ICS 3 mid klavikula sinistra. ICS 4 mid klavikula sinistra. ICS 4 mid klavikula dextra. ICS 5 mid klavikula dextra. ICS 5 mid klavikula sinistra. ICS 6 mid klavikula sinistra. ICS 6 mid klavikula dextra. Dan ICS 7 mid klavikula dextra. Tindakan ini dilakukan dengan zigzag, tujuannya untuk melihat ICS kanan dan kiri sama atau tidak. Auskultasi paru dimulai dari ICS 1 sampai ICS 4. ICS 1 mid klavikula dextra. Bapak naik nafas ya. ICS 1 mid klavikula sinistra. Tarik nafas. ICS 2 mid klavikula sinistra. ICS 2 mid klavikula dextra. ICS 3 mid klavikula dextra. ICS 3 mid klavikula sinistra. ICS 4 mid klavikula sinistra. Dan ICS 4 mid klavikula dextra. Baik Pak, suara auskultasinya normal ya, vesikuler, inspirasi lebih panjang daripada ekspirasi. Bila tidak normal, suaranya wheezing seperti ada dahak. Baik Pak, pemeriksaan paru sudah selesai ya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan di bagian jantung. Bapak boleh tiduran? Inspeksi jantung.
Baik Bapak, jantungnya simetris ya, dadanya antara kanan dan kiri dan tidak ada udem juga, normal ya Pak. Menentukan isu kordis denyutan di bagian jantung, tampak atau tidak tampak. Normalnya di ICS 5 mid clavicularis sinistra. Di bawah puting susu. Normal ya Pak, isu kordisnya berdenyut. Menentukan RPH, right ventricular hypertrophic, sebelah kanan mengalami pembesaran atau tidak. Baik Bapak, di sebelah kanan tidak ada pembukaan RPH ya, normal. Kemudian menentukan LPH, left ventricular hypertrophic, sebelah kiri mengalami pembesaran atau tidak. Baik Pak, sebelah kirinya tidak mengalami LPH ya, normal. Palpasi jantung yang pertama, ictus cordis normal atau tidak. Normalnya ada denyutan, terletak di ICS 5 mid clavicula sinistra di bawah puting susu. Normal ya Pak, isu kordisnya berdenyut. Yang kedua, palpasi meraba di processus hypoideus di bawah sternum. Normalnya tidak ada denyutan. Kalau berdenyut, pasien mengalami RPH. Tidak ada denyutan ya Pak, berarti Bapak tidak mengalami RPH. Palpasi di pulsus epigastrium di bawah processus hypoideus. Normalnya tidak ada denyutan. Baik Pak, tidak ada denyutan ya, berarti Bapak tidak positif RPH. Palpasi pulsus parasternal terletak dari ICS 2 kiri, ICS 3 kiri, dan ICS 4 kiri. Normalnya tidak ada denyutan. Baik Pak, di ICS 2, 3, dan 4 tidak ada denyutan, berarti normal ya Pak. Palpasi tril getaran pada jantung. Baik Pak, di jantung Bapak bergetar ya Pak, berarti bekerja dengan normal. Perkusi pada jantung untuk mengetahui batas jantung. Bagian kanan atas ICS 2 linear parasternalis dextra di pinggir garis sternum. Batas kiri atas di ICS 2 linear parasternalis sinistra. Batas kanan bawah di ICS 5 linea parasternalis dextra. Batas kiri bawah di ICS 5 linea mid clavicula sinistra. Dan pinggang jantung di mid axillaris sinistra terletak di ICS 3. Baik Pak, normal ya suara perkusi jantungnya, dullness. Auskultasi jantung untuk mendengarkan suara jantung apakah normal atau tidak. Yang pertama, untuk mendengarkan katup aorta terletak di ICS 2 linea parasternalis dextra di samping sternum. Normalnya S2 lebih besar dari S1. Yang kedua, untuk mendengarkan katup pulmonal terletak di ICS 2 linea parasternalis sinistra. Normalnya S2 lebih besar dari S1. Yang ketiga, untuk mendengarkan katup tricuspidalis terletak di ICS 5 linea parasternalis sinistra. Normalnya S1 lebih besar dari S2. Yang terakhir, untuk mendengarkan katup mitral terletak di ICS 5 linea mid clavicula sinistra. S2 lebih besar dari S1. Baik Pak, suara jantungnya normal ya, lub-dub. Baik Pak, Bapak, tindakan saya sudah selesai. Saya bantu untuk menggunakan bajunya kembali ya. Baik Bapak, tindakan saya sudah selesai. Bagaimana keadaannya? Baik, sudah lebih baik ya Pak. Saya